Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, awal mula bertutur, alhamdulillah lisan kita bersyukur. Beranda budaya kembali tersalur di TPRI Jambi yang kian masyhur. Menolah segala nenek mama, tua-tua tenggane, alim ulama cerdik pandai, nan tinggi tampak jauh, nan dekat jolong basuo, kecik ndak disebut namo gedang tadi bau gelarnya. Kecik benamo gedang begelar. Alhamdulillah, hari baik ketika nan elok kita berjumpa kembali dalam acara Beranda Budaya bersama saya Nanang Sunaria. Pemirsa, Jambi sebagai negeri yang kaya dengan nilai serta motif flora dan fauna dan motif lainnya menjadi inspirasi bagi perkembangan batik di Jambi. Kali ini kita akan mencoba menilik batik Jambi dengan dua orang narasumber milenial. Nah, dijamin masih fresh dengan gagasan-gagasan loncatan artistiknya yang luar biasa dan bagaimana batik Jambi dalam konteks pikiran para milenial, lalu juga komunitas milenial memandang dan mengenakan busana batik serta dalam percaturan nasional maupun internasional. Menilik batik Jambi bersama dua orang narasumber. Yang pertama adalah Rifdatul Khairo, perancang busana, lalu penggiat serta beberapa kali mengikuti event nasional maupun internasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rifda sehat? Sehat. Alhamdulillah. Boleh dibuka. Narasumber yang pertama, anak muda. Dan yang kedua, ini adalah juga sosok muda, penuh dengan gagasan, penuh dengan kreativitas, juga perancang busana, penggiat batik Jambi. Beliau lebih dikenal dengan nama Bella Burhan. Mbak Bella ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, tetap di Beranda Budaya kita akan coba gali bagaimana menilik batik Jambi. Saya akan coba gali pertama kali batik Jambi dalam pikiran seorang Rifdatul Khairo. Silahkan. Oke. Menurut Rifda sih batik Jambi itu sebuah warisan yang harus kita lestarikan. Kalau misalnya kita sebagai anak muda nggak suka sama batik, ya sayang dong batiknya tidak dilestarikan lagi. Siapa lagi kalau bukan kita yang sebagai generasi muda untuk mengembangkan batik supaya dilirik oleh masyarakat nasional maupun internasional. Kalau untuk Bella? Kalau saya sendiri itu batik itu khususnya buat Jambi, batik itu merupakan wastra. Nah, wastra dalam bentuk kain yang sebenarnya ini merupakan warisan budaya kita. Nah, sebagaimana mestinya namanya warisan harus kita jaga. Itu harus dimulai dari dini. Nggak bisa kalau udah tua baru kita jaga. Itu harusnya mulai dari yang muda-muda ini. Dalam pandangan kaum milenial ini bagaimana tentang Jambi, tentang batik Jambi? Apakah tidak fashionable? Misalnya. Ini bagaimana? Makanya ada kita berdua Pak di sini. Itu luar biasa. Iya. Artinya kami hadir. Kami tidak hanya bicara, kami berkarya, kami hadirkan. Siap. Dengan contoh, ini adalah jaket bomber gaya motif Jambi ya? Iya. Ditampil dengan gaya lebih muda. Jadi kalau batik itu bukan untuk formal aja, yang mana banyak anak muda bilang itu batik itu kesannya kuno, tua gitu. Ya kita ubah mindsetnya, kita bikin dengan kemasan yang lebih anak muda, bikin kayak jaket bomber ataupun outer. Jadi mereka pun bisa pakai untuk kuliahan ataupun hangout sama teman. Jadi nggak ada kata-kata batik untuk orang tua gitu. Nah itu dia. Mbak Bella ini desain sendiri? Desain sendiri. Ini temanya apa nih? Temanya casual aja. Casual saja ya. Warnanya menjadi agak unik ya. Pilihan sendiri ya warnanya. Pilihan sendiri. Bagaimana Mbak Bella pertama kok ini batik Jambi kayaknya bisa menjadi inspirasi ini. Ini harus saya masuk dan menggeluti di situ. Apa memang ada sebuah kesadaran atau memang ada mungkin pembelajaran, studi khusus, bagaimana Mbak Bella? Sebenarnya bukan studi khusus ya Pak, tapi kita tuh kayak yang dulu tuh waktu kita sebelum terjun, batik itu kan kayak cuma dibuat blus, kemeja, dan modelnya cuma begitu-begitu. Apalagi batik Jambi tuh kebanyakan modelnya kayak yang warna-warnanya cuma itu-itu aja, monoton. Nah jadi di sini semakin banyak desainer yang bergelut di bidang maksudnya mengangkat batik, itu juga semakin banyak
perubahan sehingga warna-warna lalu dari tekstur juga banyak yang menggunakan bukan hanya katun, juga bisa pakai sutra sekarang, warna juga bisa pakai warna alam. Nah itu membuat desain batik sendiri itu harganya bisa naik lagi. Nah. Untuk motif, apakah mengembangkan motif lama atau justru kita mencoba melahirkan desain motif khusus misalnya? Kalau pribadi untuk pribadi sih untuk mengangkat motif lama tapi dikemas dengan lebih modern. Kalau misalnya motif lama nggak kita angkat, otomatis budaya yang lama bakal hilang. Iya. Cuman kita kemas aja, mungkin dari segi warnanya kita bikin warna yang lebih baru, lebih fresh. Cuman tetap mengangkat budaya lama gitu. Nah itu baik. Kalau Bella lebih fokus kemana nih? Ke stylish anak muda atau ke arah mana? Lebih ke muda ke atas, Oh, tapi muda. bukan terlalu tua. Oh gitu ya. Iya. Bukan terlalu Kita tua. sudah nggak bisa masuk lagi nih. Nggak bisa kok. Bisa, Ah, gitu tetap ya. masih Jadi bisa. kalau Mbak Rita, Kalau Rifda lebih ke milenial, tapi buat yang udah dewasa pun juga bisa pakai. Jadi mereka kelihatan lebih fresh, lebih kayak gaya muda gitu. ya. Sekarang begini. Dulu ada kita mengenal namanya Ibu Lili Abdurrahman Sayuti. Iya, benar. Bagaimana dia berjuang memperkenalkan batik Jambi itu sampai ke event nasional, sampai event internasional. Lalu dilanjutkan dengan Ibu Ratu Munawwaroh, dilanjutkan dengan Ibu HBA, dilanjutkan dengan Ibu Rahima sekarang. Sekarang dalam pandangan nasional tentang batik Jambi bagaimana? Yang mungkin dari event-event Fashion Week yang di nasional, apa mereka memandang? Mereka udah mulai melirik ke batik Jambi, bahwa mereka itu bilang batik Jambi itu malahan lebih bagus. Cuma harus ada memang orang yang untuk menggalinya lagi, karena batik Jambi itu nggak kalah dengan batik yang lain. Cuman mereka aja yang belum tahu dengan potensi budaya Jambi yang miliki gitu, dan belum berani terlalu up ke nasional gitu. Makanya alhamdulillah sekarang pemerintahan pun juga mengajak-ngajak anak muda buat nunjukin batik Jambi itu gimana dengan cara gaya kita masing-masing gitu. Walaupun desainernya banyak, kita nggak saling menjatuhkan, tapi kita saling mengangkat dengan sesuai dengan DNA kita masing-masing. Misalnya Kak Bella dengan tipenya casual, yang Rifda yang gimana. Jadi malah lebih banyak nilai budaya Jambinya dengan kemasan yang berbeda gitu. Mbak Bella bagaimana ketika memperkenalkan gaya batik Jambi yang casual? Kan biasanya kan casual itu lebih kepada yang warna-warna pop, tidak mengangkat batik, lebih kepada warna-warna katun dan seterusnya. Ya kalau saya sendiri tetap mengutamakan tren warna dari Oh, tahun gitu. ini gitu. Jadi tahun ini tuh tren warnanya apa sih? Seperti yang kemarin di Palembang Fashion Week saya angkat biru. Nah yang kebetulan yang saya bawa sekarang ini itu warnanya lebih ke kayak mustard gitu. Itu masih dalam tren juga. Jadi tetap diangkat warna-warna pop itu tetap diangkat supaya anak muda masuk gitu Pak ke dalamnya. Waktu di Palembang, Iya. bagaimana tanggapan, apresiasi dari sana? Baik Pak, apresiasinya baik sekali. Apa sih yang menyebabkan kekhususan batik Jambi dibandingkan batik yang lain, Mbak Rifda, dalam motif maupun dalam sajian? Motif pasti. Ya. Karena batik Jambi itu beda dengan batik yang lain. Karena setiap motifnya itu memiliki filosofi. Jadi kita pakai batik itu merasa wah bangga ini durian poca ini maknanya Ya. wow gitu kan. Yang kita tahu juga durian poca itu memiliki makna keseimbangan iman, ketakwaan dan teknologi. Jadi kita anak muda itu juga bisa melihat dari filosofi batik bahwa batik itu memiliki makna loh, bukan sekedar gambaran biasa aja gitu. Makanya kita kemas pun dengan yang sebaik-baiknya gitu. Itu kalau kita memperkenalkan batik bahwa di dalam kekaryaan itu kan tentu harus diiringi dengan narasi. Benar. Supaya audien itu mengerti, oh ini apa sih? Lalu kenapa menjadi kapal sangat? Ada apa dengan kapal sangat? Ada apa dengan relung kangkung dan sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan itu ada, Mbak Bella. Dari kawan-kawan, mungkin kawan-kawan komunitas atau mungkin kawan-kawan yang baru mengenal atau justru apresian dari luar. Kalau kebetulan saya sendiri sih belum ada ya Pak yang buat tanya-tanya misalnya kenapa ini motifnya, filosofinya apa, belum ada. Tapi mungkin kitanya sendiri nanti harus Yang memperkenalkan. memperkenalkan ini motifnya apa, filosofinya apa. Sebagai desainer batik juga kita harus mungkin belajar lebih banyak mungkin ya. Kalau Rifda sendiri kan memang pengrajin ya juga, lalu desainer ya juga. Nah bagi kami yang baru-baru ini kan kita memang harus mengangkat batik supaya batik Filosofinya itu, kena ya, batik itu value-nya naik kena, lagi iya. supaya ada juga nempel filosofinya gitu. Sekarang di tren masyarakat
kecenderungan masyarakat ini lebih kepada warna-warna yang alami atau warna-warna yang modern, yang kimiawi, Mbak Ribda? Kalau untuk warna sih sebenarnya selera lagi, tergantung target marketnya lagi. Kalau target marketnya pasti kalau anak milenial lebih ke kimiawi karena budgetnya mereka punya berapa. Betul, Jadi betul. kalau menengah ke atas itu pasti dia milihnya alam gitu. Tergantung target market kita lagi sasarannya kemana gitu. Iya, baik. Pemirsa, warna alami apa saja bahan dasarnya nanti kita akan gali, lalu bagaimana pengolahan karena Ribda juga seorang pengrajin. Dan nanti kita akan gali kembali dari Bella tentang bagaimana menghadirkan suasana gaya anak muda dalam motif batik Jambi. Tetap di Beranda Budaya.